There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Jadi kesibukan aku setiap harinya ya seperti ini, aktivitas di dalam rumah dan aktivitas untuk mempersiapkan jualan serta mengurus anak. Kegiatan aku pagi ini aku awali dengan bikin cemilan. Ini tuh sebenarnya sekalian untuk menu ya. Jadi aku tuh suka banget makan nasi gitu pakai bakwan teman-teman. Nah kemarin aku tuh ada bikin adonan bakwan gitu dan sisanya tuh masih ada. Jadi pagi hari ini tuh aku garcep untuk goreng sisa gorengan atau bakwan, adonan bakwan yang ada di rumah. Nah kali ini tuh aku mau bikin sarapan simple aja, pokoknya cepet siap, set aja ya teman-teman. Dan maaf kalau pencahayaannya kurang bagus karena aku bikin video ini sekitar jam 6 subuh. Oke lanjut, di sini aku goreng bakwannya lumayan banyak karena aku goreng semua gitu ya teman-teman. Nah di sini lanjut aku mau bikin menu aku masak satu menu simple aja. Kalau udah katanya sarapan pagi itu masaknya yang biasa-biasa aja ya teman-teman. Nggak hanya sarapan pagi sih, makan siang, makan malam itu hanya yang biasa aja. Karena memang aku tuh biasanya masak tuh yang simple-simple gitu ya. Apalagi semenjak jualan sekarang tuh rempong banget kalau harus masak yang riwuh. Jadi kalau masak itu yang gampang, cepet siap dan praktis ya teman-teman, juga tentunya yang disukai oleh anak-anak. Nah di sini tuh aku mau bikin sambal telur dadar. Nah siapa nih orang atau bunda-bunda semua yang selalu masak telur dadar terus disambelin lagi? Kalau anak aku harus kayak gitu teman-teman. Kalau aku bikin telur dadar biasanya aku sambelin lagi gitu ya untuk telur dadarnya. Kalau nggak disambelin biasanya telur dadarnya tuh ada isiannya gitu ya, seperti kentang, jagung, ataupun mie instan gitu ya. Pokoknya ada campurannya baru nggak disambelin. Tapi kalau telur dadar polosan itu biasanya aku kasih sambal lagi karena anak-anak aku sukanya dikasih sambal. Nah kalau udah masak kayak gini tuh nanti mereka tuh bakalan lahap lagi. Nah jangan tanya kenapa nggak ada sayuran. Kalau bikin masakan pagi itu biasanya memang simple ya, soalnya yang makan itu cuman aku sama anak-anak aja, nggak ada pak suami. Sayuran itu wajibnya tuh di pak suami ya teman-teman, karena pak suami aku tuh wajib banget ada sayur kalau makan. Kalau aku sama anak-anak sih nggak yang terlalu banget gitu ya, soalnya kami tuh dimasak sayur pun nanti nggak bakalan termakan, jadi sayang terbuang gitu. Makanya kalau masak sayuran biasanya siang hari aja gitu ya, untuk menu makan siang dan menu makan malam. BTW kalian nonton video aku lagi apa nih teman-teman? Ada yang lagi masak juga atau mungkin ada yang lagi santai-santai udah siap nih pekerjaannya? Tentunya udah kali ya teman-teman, soalnya udah sore juga. Karena kan aku uploadnya sore ya. Biasanya kan emak-emak tuh rempongnya di pagi hari gitu ya. Tapi aku beda teman-teman, aku malah rempongnya tuh di siang sampai sore hari. Kalau pagi-pagi tuh aku nggak yang terlalu rempong banget karena aku cuman ngurusin anak sekolah aja dan itu cuman kakak Riri. Kalau abang Rais tuh masuknya agak siangan. Terus kalau untuk suami kan belum pulang ya, soalnya kan suami aku tuh berangkatnya jam 4 subuh, jadi pulangnya tuh sekitar jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau sambil belanja sih biasanya pulangnya jam 12 siang gitu.
Tapi kalau udah katanya sore sekitar jam 3-an itu udah super duper rempong banget. Mana mau persiapan mau jualan, mana mau persiapan anak mau sekolah ngaji. Pokoknya itu tuh betul-betul luar biasa ya teman-teman. Makanya aku selalu cicil kegiatan itu di pagi hari gitu ya. Seperti masak, biasanya aku udah cicil di siang hari sekitar jam 10-an itu aku udah masak untuk makan siang sampai sekalian untuk menu makan malam. Nah, untuk bersihin rumah itu nggak bisa aku percepat di siang hari. Biasanya pagi aku tetap bersihin rumah gitu teman-teman, tapi sore tetap bersihin rumah lagi karena kan habis persiapan jualan semua rumah itu berantakan banget. Jadi kalau sore itu sekitar jam 5 itu aku udah bersihin rumah lagi. Kadang-kadang bisa sampai malam baru siap, soalnya piring semua pada kotor gitu ya. Terus biasanya kadang-kadang malam itu aku sambilin lagi sama mencuci baju gitu ya. Jadi kadang-kadang aku cuci bajunya malam-malam teman-teman. Jadi paginya itu aku tinggal jemur-jemur aja. when nothing really matters. Nah, kalian hari ini masak menu sarapan apa teman-teman? Pastinya yang simple-simple juga kan. Biasanya kalau menu sarapan tuh memang ala kadarnya ya teman-teman. Biasa telur ceplok atau mungkin nasi goreng atau bahkan mungkin beli aja ya di tukang sayur atau di nasi uduk yang gampang gitu ya. Aku sih biasanya beli gitu ya teman-teman. Cuman kali ini tuh pengen masak aja. Nah, di sini mumpung aku punya 5 butir telur ya kayaknya tadi aku bikin sambal aja. Nah, ini tuh nanti kadang-kadang tuh malah cukup sampai untuk siang loh teman-teman. Karena memang untuk sarapan itu nggak yang terlalu banyak gitu. Nah, ini tuh aku masaknya lumayan sih, bisa sekalian nampol di makan siang. Paling nanti nambahin masak sayur sama masak temennya lagi gitu ya. It's been way too long. Kesibukan seorang ibu rumah tangga itu nggak ada habis-habisnya ya teman-teman. Kadang-kadang tuh mau berhenti tuh harus kita sendiri yang berhentiin gitu. Kalau kita lanjut terus itu bakalan nggak selesai-selesai. Nah, ini dia menu sarapan simple aku hari ini. Ini tuh adalah telur dadar sambal sama bakwan goreng. Ini tuh menu yang nikmat banget sih menurut aku walaupun tanpa sayuran. Oke, di sini udah selesai sarapannya. Aku mau lanjut lagi untuk beresin anak sekolah tapi nggak aku record ya. Nah, ini masuk di siang harinya ya teman-teman. Jadi siang hari itu Pak suami jadwalnya tuh bikin tempurung kelapa. Jadi ini tuh tempurung kelapanya tuh dibakar gitu ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya enaknya bakarnya malam-malam gitu ya. Cuman karena malam Pak suami pulangnya kemalaman, aku juga nggak terlalu bisa gitu ya untuk bakar tempurung kelapa. Jadi ya udah di sini untuk tempurung kelapanya terpaksa dibakar siang-siang. Kayak kalian bayangin aja bakar tempurung kelapa siang-siang, terus cuacanya panas, apa nggak mendidih banget ya. Tapi mau gimana lagi teman-teman, kalau kita beli tempurung atau arang yang udah jadi itu harganya mahal banget dan itu nggak kena banget di untung jualan suami aku. Makanya suami aku tuh lebih milih untuk bakar tempurung kelapa. Nah, kalau kalian yang jualan bakar-bakaran gimana teman-teman, beli tempurung kelapa yang langsung dibakar atau kalian bakar sendiri seperti ini? Nah, ini kalian bisa lihat cuacanya tuh cerah banget. Ini tuh panasnya pol banget ya teman-teman. Sebenarnya tuh nggak sanggup gitu ya harus bakar tempurung kelapa di siang hari seperti ini. Cuman karena memang situasi nggak memungkinkan harus bakar malam, jadi ya udah di sini kami bakarnya siang-siang. Nah, kenapa bakarnya di rumput-rumput seperti ini? Ini tuh sekalian mau matiin si rumput gitu ya teman-teman. Jadi kalau bakar di rumput gini tuh rumputnya tuh ikut mati dan nanti jadi bersih gitu, nggak perlu dicabut. Ini akibat males mager untuk cabut rumput, jadi ya udah sekalian dibakar aja sama tempurung kelapa. Untuk bagian tengah-tengah udah bersih gitu sama rumput ya, karena sering pakai untuk bakar tempurung. Jadi ini kami merembet lagi ke bagian rumput depannya. Cuman untuk bagian depan banget nggak bisa gitu ya, karena di depan itu ada wayar gitu, ada kabel-kabel listrik. Jadi nggak bisa bakar tempurungnya untuk arah ke sana banget gitu. Jadi hanya di pinggir-pinggir aja. Nah, untuk di pinggir sini juga nggak bisa besar-besar gitu ya apinya, karena di atasnya itu ada kabel wifi aku. Jadi nggak bisa untuk bikin tempurungnya tuh banyak-banyak untuk daerah sini. Cuman lumayan lah bisa membakar si rumput gitu.
Nah, sementara Pak suami aku lagi beresin tempurung kelapa, aku di sini udah selesai tusukin untuk si ceker sama si bakso gepeng. Nah, ini bakso gepeng ini lagi viral banget, bukan viral sih, maksudnya lagi banyak banget peminatnya gitu ya. Jadi bikin banyak tuh selalu habis gitu, alhamdulillah. Jadi perkenalan si bakso gepeng ini udah mau mulai berkembang gitu ya. Nah, di sini tuh aku lanjut mau bikin tusukan si rempelo ya. Ini tuh hati ampela, terus ada usus juga. Ini mau ditusukin. Jadi ini nggak aku record ya, aku tunjukin aja. Nah, alhamdulillah ini udah kelar ya teman-teman untuk aktivitas persiapan jualan. Ini pas suami aku tuh udah mau persiapan mau berangkat. Ini tuh sebenarnya cuacanya mendung banget ya teman-teman. Cuacanya tuh tadi panas terus jadi mendung. Nah, ini pas suami aku berangkat sekitar jam 5-an, tapi cuacanya tuh udah gelap banget. Kalian bisa lihatin cuacanya tuh mendung gitu ya, gelap seperti mau hujan tapi seperti nggak hujan. Tapi ternyata teman-teman hujan gitu ya di malam harinya, dan suami aku tuh kehujanan. Nah, di sini aku lanjutin kegiatan aku paginya ya teman-teman. Jadi aku nganter kakak Riri sekolah, lanjut aku singgah ke tukang sayur langganan aku. Nah, ini aku udah belanja gitu ya. Aku udah pilihin belanjaan. Aku ada beli telur puyuh, terus aku ada beli tomat juga. Aku beli apa lagi ya? Lupa ya teman-teman, aku beli apa aja. Nah, ini bukan belanjaan aku ya yang genjer. Sebenarnya pengen masak genjer gitu ya. Cuman lihat genjernya besar-besar aku kurang suka gitu. Aku sukanya genjer itu genjer padi gitu ya, genjer yang kecil-kecil. Nah, ini tempat jualannya tuh lumayan rame, cuman aku beraniin aja ngevlog ini sambil curi-curi gitu ya teman-teman untuk ngevlognya, karena sebenarnya aku tuh masih kurang pede gitu loh untuk bikin video di luar rumah, apalagi di tukang sayur seperti ini tuh masih kurang pede, masih belum bisa gitu ya. Cuman sering sih aku coba-coba untuk curi-curi, dan ini alhamdulillah dapat sedikit, dan maaf kalau hasilnya tuh kurang bagus dan goyang-goyang ya teman-teman. Sebenarnya sebagai konten kreator kita tuh nggak boleh malu ya, kita tuh harus punya tingkat kepedean yang tingkat dewa banget gitu. Tapi memang aku tuh masih belum bisa sih kalau untuk daerah kayak jualan sayur, pasar atau supermarket itu tuh kayak masih belum pede gitu. Tapi kalau di tempat wisata gitu, tempat hiburan gitu, aku masih mau gitu ya, foto-foto, video-video tuh hal yang biasa sih menurut aku kalau di tempat wisata. Tapi kalau kayak di tukang sayur, di pasar gitu, itu kayak berasa kalau orang yang sinis nengok itu pasti bakalan bilang apaan sih, lebay banget gitu ya. Tapi demi bisa dapat konten nggak apa-apalah dicuri-curi sedikit-sedikit. Nah, ini aku udah sampai rumah teman-teman. Aku tadi ada beli ikan. Aku beli ikan dencis dungun itu tadi 12.000. Terus aku beli telur puyuh. Ini telur puyuhnya aku beli 10.000. Ini aku beli kacangnya 2.000. Terus ini aku ada beli santannya 2.000. Ini kelapa ya, kelapa parut. Nah, ini aku ada beli tomatnya 3.000. Terus di sini aku ada beli banyak bawang ya. Aku beli bawang, aku beli cabai juga. Pokoknya ini yang bungkus-bungkusan ini bawang putih, bawang merah sama cabai. Kali ini tuh aku beli bawang merahnya sama cabenya tuh lumayan ya. Aku beli 3 bungkus biar cukup untuk 2 hari ke depannya. Biar nanti aku belanjanya tinggal hari Selasa gitu ya. Hari Selasa atau hari Senin nanti aku harus belanja lagi, karena aku mau belanja untuk persiapan jalan-jalannya kakak Riri. Jadi hari Rabu itu aku ada acara perpisahan gitu ya, jalan-jalan perpisahan kakak Riri sekolah gitu ya. Jadi aku bakalan sibuk banget ya teman-teman. Makanya aku sekarang gencar banget untuk bikin stok video. Nah, ini aku coba timbang, aku beli 6.000 tuh ternyata dapat 2 on ya, lumayan. Makanya aku tuh lebih suka belanja di sini gitu ya, di bungkus-bungkusan. Nah, hari Rabu tuh acara edukasi atau perpisahan kakak Riri, insya Allah tuh hari Rabu pagi. Nggak tahu sih itu tuh bakalan bisa divideoin apa enggak, karena bakalan rempong banget.
Tapi pastinya aku bakalan videoin karena mudah-mudahan aku bawa pak suami ya teman-teman. Karena bakalan aku tuh nggak bakalan sanggup untuk jaga 3 bocil yang super aktif itu, kurcaci yang bakalan jauh banget perginya teman-teman ke Batubara sana. Aku kan tinggalnya di Medan ya, jalan-jalannya tuh ke Batubara, hampir lewat tebing ya, mana sih nggak tahu juga sih. Rencananya tuh mau pergi ke Dogi Prak ya, Dogi Prak itu nggak tahu sih di mana, aku belum pernah ke situ. Cuman aku udah searching di Google, udah searching di YouTube, di TikTok juga. Tempatnya tuh sih nggak terlalu lebar gitu ya, terus kayak ada dinosaurusnya gitu, dan mungkin rencananya bakalan ke situ gitu ya. Nah, jadi karena perjalanan jauh, apalagi aku kan orangnya mabuk kendaraan, terus kakak Riri juga mabuk kendaraan. Pokoknya anak-anak aku tuh kayak kakak Riri tuh mabuk kendaraan, aku juga mabuk kendaraan. Kayak susah banget aku bakalan jaga mereka gitu ya. Jadi aku terpaksa bawa suami. Karena gimana ya, kalau aku mau bawa orang lain juga nggak ada gitu. Jadi ya Pak suami aja, demi kenyamanan dan keamanan juga. Jadi aku bawa suami. Nah, di sini tuh untuk untuk belanjaan aku udah kelar. Ini tadi aku belanja sekitar 50 ribuan gitu ya. Ini udah bisa stok untuk 2 atau 3 hari ke depan lah. Untuk cabai bawangnya mungkin cukup untuk 3 hari ke depan. Untuk sayurnya ya mungkin gak cukup ya, karena aku tadi belanja cuman untuk masak hari ini aja. Oke deh teman-teman, ini aku langsung simpanin aja. Untuk masaknya mungkin aku lanjutin di video besok, karena sekalian mau beres-beres, sekalian persiapan untuk berangkat wisata juga. Aku udah cicil-cicil gitu ya untuk persiapannya, karena nantinya kalau aku persiapannya dileler-lelerin, takutnya nanti malah aku ditinggal sama busnya. Jadi pagi-pagi hari Rabu tuh udah standby gitu ya, jam 6 tuh udah standby di tempat atau di lokasi yang udah ditentukan oleh pihak astagfirullahaladzim, oleh pihak yayasan atau pihak sekolah. Maaf ya teman-teman, tiba-tiba aku kesedak gitu ya. Nah, di sini tuh aku juga udah beli tomat nih. Tomatnya aku cuman beli 3.000, dapatnya tuh 4, dan aku punya sisa 1 tomat. Ini cukup banget lah untuk 3 hari ke depan. Nah, ini telur puyuhnya mau aku salin dulu ke sini, mau aku taruh kulkas dulu karena aku mau bersihin rumah dulu baru masak ya teman-teman. Cuman gak tahu sih bersihinnya bakalan di-record atau enggak karena lagi mager. Oke deh teman-teman, gak terasa juga udah sampai di penghujung video ya. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Pokoknya tanpa bantuan kalian semua aku tuh gak ada artinya ya teman-teman, dan channel aku tuh gak bakalan berkembang sampai saat ini ya. Meskipun channel aku gak terlalu berkembang banget, tapi menurut aku ini tuh udah alhamdulillah ya. Semoga aja nanti bisa makin berkembang. Pokoknya terima kasih terus atas bantuan kalian. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan pula, dan apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud ya teman-teman. Nah, ini tuh udah selesai aktivitas aku. Terima kasih aku ucapkan sekali lagi untuk kalian semua. Semoga kalian bisa terhibur di video aku, dan semoga video aku bisa menemani hari-hari kalian hari ini ya teman-teman. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya ya. Pokoknya motivasinya aja yang diambil ya teman-teman. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video aku. Tungguin video aku selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.